Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan qiraah, kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamut taklifiyatu. Al-ahkamut taklifiyatu fil Islami khamsatun. Wa sababu hasriha fi khamsati ahkamin. أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبا وإما أن يكون تخييرا فإن كان طلبا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك وطلب الفعل قد يكون جازما أو غير جازم فالجازم هو الواجب وغير الجازم هو المندوب وطلب الترك قد يكون جازما أو غير جازم فالجازم هو المحرم وغير الجازم هو المكروه وأما إن كان الخطاب الشرعي تخييرا لا طلب فيه فهذا هو المباح. الوجوب اصطلاحا هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب والاستحباب ما أمر الشارع بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه والحرمة ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب والكراهة ما نهى الشارع عن فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله والإباحة هو الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadis al-ahkamut taklifiyah, menjelaskan tentang hukum-hukum taklif. Ya, saya akan sedikit saja menyampaikan gambaran secara umum, nanti sahabat-sahabat bisa menerjemahkan lebih lengkap lagi ya. Al-ahkamut taklifiyah fil Islam khamsatun wa sababu hasriha fi khamsati ahkam. Hukum-hukum taklif dalam Islam itu ada 5. Nah, sebab. Kemudian sebab yang membatasi 5 hukum itu diantaranya adalah annal khitaba asy-syar'iyya imma ay yakuna talaban wa imma ay yakuna wa imma ay yakuna takhyiran. Sesungguhnya pesan atau objek yang disampaikan, khitab, pesan-pesan yang disampaikan secara syariat itu ada kalanya berupa perintah, ada kalanya berupa pilihan. Fa in kana talaban fa hadza yashmalu talab al-fi'li wa talab at-tarki. Ketika khitab itu berupa talab atau berupa perintah, maka ini di dalamnya itu terkandung antara talab al-fi'li wa talab at-tarki, perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan ya. Jadi kalau ada perintah pasti di dalamnya ada dua, antara melaksanakan atau meninggalkan. Oke. Wa talabul fi'li qad yakunu jaziman aw ghairu jazimin ya. Nah, sedangkan talabul fi'li sendiri atau perintah untuk melakukan suatu pekerjaan itu terkadang bersifatnya itu mutlak atau bukan mutlak atau ghairu jazim. Fal jazim huwa al wajib. Yang jazim itu adalah wajib. Wajib itu harus ya. Wajib itu harus. Jadi harus dilakukan, tidak boleh tidak. Itu namanya wajib atau kita kenal dengan istilah jazim. Wa ghairul jazim huwa al-mandub. Yang tidak jazim atau ghairul jazim itu adalah sunnah. Wa talabut tarki qad yakunu jaziman aw ghairu jazim. Begitu juga talabut tarki, perintah untuk meninggalkan suatu pekerjaan ya, dalam syariat itu ada yang berupa mutlak ataupun tidak mutlak, jazim aw ghairu jaziman. Fal jazim huwa al-muharram, yang mutlak itu adalah yang disebut dengan kata haram ya. Kemudian wa ghairul jazim huwa al-makruh, yang ghairul jazim adalah sesuatu yang makruh. Wa amma in kana al-khitab syar'i takhyiran la talaba fihi fa hadha huwa al-mubah. Adapun khitab syar'i yang berupa pilihan itu tidak ada perintah di dalamnya,
tidak ada perintah untuk melakukan, tidak ada perintah untuk meninggalkan, fahadza huwa al-mubah. Dan kita mengenalnya hal ini adalah yang dinamakan dengan mubah gitu. Al-wujubu istilahan huwa ma amara asy-syari' fi fi'lihi ala sabilil hatmi wal ilzam. Wajib menurut istilah adalah apa yang diperintahkan oleh syariat untuk mengerjakannya atas dasar yang pasti dan juga mengikat. Ala sabilil hatmi, jalan yang pasti, wal ilzam, dan juga mengikat. Bihaitsu yusabu fa'iluhu imtisalan. Sekiranya orang yang melakukan hal wajib tersebut, maka dia akan diberikan pahala. Wa yastahiqu tarikuhu al-iqab, dan orang yang meninggalkan wajib maka dia akan mendapatkan siksa atau hukuman. Wal istihbab ma amara asy-syari' bi fi'lihi laisa 'ala sabilil hatmi wal ilzam. Istihbab atau sunnah itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan ya, namun tidak dengan sabilil hatmi wal ilzam. Bukan dengan jalan yang pasti dan juga mengikat ya. Bihaitsu yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukan sunnah dia akan mendapatkan pahala, namun orang yang tidak melakukannya pun dia tidak apa-apa, dia tidak mendapatkan siksa. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan pengertian daripada sunnah itu sendiri. Wal hurmatu ma naha asy-syari' an fi'lihi 'ala sabilil hatmi wal ilzam. Sedangkan yang dinamakan haram itu adalah sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan. Ya, 'ala sabilil hatmi wal ilzam, dengan cara, dengan jalur atau jalan-jalan yang pasti dan mengikat. Artinya ada dalil, ada hal-hal yang membuatnya itu menjadi haram. Bihaitsu yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqu fa'iluhu al-iqab. Yang melakukan haram, dia tentunya akan disiksa. Ya. Tapi yang meninggalkan haram, dia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi ini kebalikan daripada wajib. Ya. Kemudian al-karahah ma naha asy-syari' an fi'lihi laisa 'ala sabilil hatmi wal ilzam. Yang namanya makruh, ini syariat itu mencegah atau melarang kita untuk melakukannya, tapi tidak atas dasar dalil ataupun jalan yang mengikat dan juga pasti ya. Bihaitsu yusabu tarikuhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Orang yang meninggalkannya dia bisa saja diberikan pahala karena makruh itu ya. Orang yang meninggalkan perkara makruh dia mendapatkan pahala wa la yu'aqabu fa'iluhu, tetapi dia tidak disiksa atau tidak berdosa ketika dia melakukannya. Wal ibahah huwa al-khitabu syar'i bi tahyir bainal fi'li wat tarki wa tasawiha lada syar'i. Wa tasawihima lada syar'i. Sedangkan mubah itu adalah khitab syar'i atas dasar untuk dipilih, untuk memilih antara melakukan ataupun meninggalkan. Dan keduanya ini sama menurut syariat. Kamu melakukan hal yang mubah ataupun tidak itu dalam kacamata syariat itu sama-sama nilainya. Ini secara hukum ya. Tetapi ketika misalnya ada hal yang mubah, misalnya mubah itu apa? Makan ya, makan itu mubah. Nah, hukum dasarnya makan itu mubah, tetapi ketika kita puasa maka makan atau membatalkan puasa itu bisa jadi wajib. Ya, makannya itu misalnya kamu makan apalah itu. Jadi intinya adalah kelima hukum ini wajib, haram, sunnah, dan mubah serta makruh merupakan hukum-hukum yang melekat kepada kita sekalian. Nanti sahabat-sahabat bisa lebih menerjemahkannya lebih bagus lagi lah, saya yakin, karena ini memang sesuai dengan materi jenengan semua. Oke ya, kita nanti akan masuk ke yang berikutnya yaitu al-qawaid. Dan untuk tadribat seperti biasa, sepertinya saya tidak perlu harus menjelaskan lebih panjang lebar lagi, karena hanya untuk tadrib yang kedua itu berupa mudhad. Mudhad itu berarti lawan kata. Berarti Anda harus memberikan lawan kata dari kata naha, in aqada, fi'la, al-iqaba, imtisalan, dan lain sebagainya. Itu Anda harus menemukan lawan katanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.